Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Miki Binti Kakak, kelas C12, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebus. Yang pertama, konsep Tuhan. Membicarakan tentang Tuhan adalah hal yang sangat sakral dan dapat menguras pemikiran kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia kadang berpikir bahwa siapa di balik munculnya alam semesta dan siapa yang mengaturnya. Apakah alam semesta ini muncul dengan sendirinya, ataukah alam semesta ini terjadi karena kekuatan yang lain yang menghendaki dan mengatur alam semesta ini? Kemudian manusia berkeinginan untuk mengetahui keberadaan alam semesta. Oleh sebab itu, manusia mencoba mempelajari sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dari hasil kajian-kajian yang sudah dilakukan, maka sejak zaman primitif, manusia sudah mulai mempercayai adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dari peristiwa ini, Tuhan merupakan pencipta alam semesta yang diyakini, dipuji, dan disembah oleh manusia, dan penguasa akan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Allah memiliki dua pernyataan diri, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum dan wahyu khusus merupakan dua cara Allah mengungkapkan dirinya kepada manusia. Yang pertama, wahyu umum, di mana Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan tempat yang diketahui melalui penciptaan alam semesta. Dalam Mazmur 19 ayat 2-5, dalam ayat ini keberadaan dan kuasa Allah dapat dilihat dengan jelas melalui alam semesta. Yang kedua, sejarah dapat dilihat pada peninggalan di Mesir. Kemudian kesadaran hati manusia. Yang kedua, pernyataan khusus, di mana Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang yang spesifik di suatu waktu, yaitu pernyataan diri Allah dalam Roma pasal 1 ayat 20 dan melalui Yesus Kristus. Ada beberapa istilah yang ada dalam ajaran agama Kristen. Salah satunya adalah Allah Tritunggal. Istilah ini tidak muncul secara langsung dalam Alkitab, namun istilah ini sudah digunakan oleh Tertullianus sejak abad ketiga. Tritunggal adalah tiga pribadi di dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meski terdiri dari tiga pribadi, namun Allah tetaplah satu, yaitu Bapa yang merupakan pencipta langit dan bumi, Putra merupakan penebus, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan di atas kayu salib. Yang ketiga, Roh Kudus, yaitu penghibur. Ada dua hakikat Tuhan. Yang pertama, Allah itu hidup. Ini identik dengan kesadaran diri seperti berencana, bertindak, berpikir, dan berkuasa. Yang kedua, Allah itu kekal, di mana Allah itu tidak memiliki awal dan akhir. Allah itu abadi. Yang kedua, konsep manusia. Beberapa konsep mengenai manusia, yaitu yang pertama, manusia menurut orang Toraja. Dalam kehidupan orang Toraja, ada dua upacara dalam bahasa Toraja yang disebut sebagai aluk, yang hingga sekarang masih dilaksanakan, yakni upacara kegembiraan yang disebut rambutuka, dan upacara kedukaan yaitu rambu solo. Rambutuka dalam bahasa Toraja berasal dari dua suku kata, yaitu rambu yang berarti hati dan tuka yang bermakna mendaki. Pengertian rambutuka adalah asap atau perasaan hati yang naik ke atas,
waktu pelaksanaan Rambutuka, yakni saat matahari mulai terbit dari arah timur tongkonan. Rambutuka dilaksanakan pada musim panen atau aluk tanaman, saat kelahiran atau maklolo, dan syukuran pembangunan rumah adat atau mangrara tongkonan, dan pernikahan atau rampanan kapak. Upacara ini adalah ucapan syukur dan kegembiraan. Kemudian Rambu Solo. Upacara ini merupakan pemakaman adat Toraja. Rambu Solo bermakna hati atau perasaan yang sedang menurunkan karena berduka. Selain dari kedua upacara tersebut, pada mulanya upacara adat yang dilaksanakan di Toraja adalah Aluk Todolo. Upacara ini berasal dari dua kata, yakni aluk yang bermakna aturan atau kehidupan, todolo yang berarti leluhur atau nenek moyang. Dengan demikian, aluk todolo adalah aturan atau cara hidup para leluhur. Dalam aluk todolo bahwa orang Toraja berasal dari langit. Selain manusia dan alam, semesta yang merupakan unsur dasar alam ini dibuat dan diturunkan dari langit, dan menurut orang Toraja, yang menciptakan dan menurunkannya adalah pencipta yang disebutnya dengan istilah Pungmatua. Jadi, menurut orang Toraja, manusia diciptakan oleh Pungmatua. Yang kedua, manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut agama Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut dengan pancakanda atau 5 kelompok kegemaran, yaitu rupa kanda atau jasmani, vedana kanda atau pencerahan, sana kanda atau pencerapan, sankara kanda atau bentuk-bentuk pikiran, vinana kanda atau kesadaran. Rupa kanda adalah kegemaran akan wujud dan bentuk untuk semua yang terdapat dalam makhluk yang berbentuk dasar yang dapat diserap dan dibayangkan oleh indera. Vedana kanda adalah semua perasaan yang timbul karena adanya hubungan 5 indera dengan dunia luar. Sanakanda adalah kegemaran akan penyerapan yang menyangkut intensitas indera dalam menanggapi rangsangan dari luar. Vinanakanda adalah kegemaran terhadap reaksi atau jawaban yang berdasarkan pada salah satu dari alat indera. Yang ketiga, manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Segala sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada merupakan manifestasi Tuhan. Manusia dalam ajaran agama Hindu berbentuk atas badan kasar atau stula sarira dan badan halus atau suksma sarira. Agama Hindu mengajarkan bahwa makna kehidupan bagi manusia Hindu adalah manusia harus mampu mewujudkan tujuan kehidupan yang digariskan oleh tujuan agama Moksartain Jayadita Ya Cati Dharma, yaitu terbentuknya manusia Hindu yang bahagia di dunia dan bahagia di alam surga. Untuk mewujudkan tujuan hidup ini, manusia harus memaknai hidup ini sebagai sebuah hakikat yang selalu berdasarkan pada Dharmaning, kehidupan, yakni berpedoman pada Catur Purusarta sebagai tujuan hidup yang dilakukan dengan jalan menempuh Catur Marga, dan tujuan akhir manusia ialah harus mencapai kesempurnaan. Yang keempat, manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain seperti malaikat, jin, iblis, dan binatang, dan lain-lain. Asal manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya untuk mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam yaitu beribadah kepada Allah dan mendapat ujian dunia untuk masa depan akhirat. Kemudian yang kelima, konsep manusia dalam Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan akan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Kemudian tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dari beberapa konsep mengenai manusia dapat disimpulkan bahwa demi kelangsungan hidup manusia harus berbuat atau bekerja. Namun dalam bekerja dapat menghasilkan dua perubahan, yaitu perubahan yang baik dan perubahan yang buruk. Yang keempat, konsep dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Dari keserakahan Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan dan baik dan yang jahat, telah menyebabkan putusnya rahmat Tuhan kepada manusia. Adam dan Hawa menjerumuskan dirinya dan anak cucunya ke dalam dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 9 sampai 21 dan dalam Roma pasal 6 ayat 23, yaitu upah dosa ialah maut. Pemberontakan manusia ini yang diwujudkan dengan sikap tidak menunduk diri kepada Tuhan maupun melawan Tuhan. Dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama, bahkan dengan dirinya sendiri. Dan akhirnya ada penghukuman yang kekal, seperti dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 yang berbunyi, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia akan dihakimi. Yang terakhir, yang kelima, konsep penebusan Kristus. Manusia berusaha menjembatani keterpisahan ini melalui perbuatan yang baik, moralitas, agama, dan lain-lain. Tetapi tidak ada yang cukup untuk membuatnya selamat serta kembali memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Namun, Allah penuh kasih memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia di kayu salib, sehingga Yesus Kristus yang disalibkan sebagai jembatan keterpisahan Allah dengan manusia. Seperti dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikianlah pemahaman saya tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.